Pernahkah kamu merasa kamu sudah bekerja keras, bangun pagi, pulang malam, mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kesehatan, tetapi uang seperti tidak pernah benar-benar tinggal? Datang sebentar, lalu pergi lagi. Jika iya, dengarkan ini baik-baik. Karena masalahmu bukan pada usaha. Masalahmu ada pada cara berpikirmu tentang uang. Dan ironisnya, semakin keras kamu berusaha tanpa mengubah cara berpikir, semakin jauh uang itu menjauh darimu. Ini bukan motivasi, ini bukan janji kayak instan. Ini adalah kesadaran yang jarang dibicarakan. Karena sebagian besar orang tidak miskin karena malas. Mereka miskin karena pikirannya tidak selaras dengan uang. Sejak kecil kita diajarkan bahwa kerja keras pasti sukses. Tapi kenyataannya, di dunia nyata, banyak orang yang bekerja paling keras justru hidup paling lelah. Sementara ada orang lain yang terlihat lebih tenang, lebih santai, namun uang seperti terus mengalir ke hidupnya. Bukan karena mereka lebih pintar, bukan karena mereka lebih beruntung, tetapi karena mereka berpikir dengan cara yang berbeda. Uang tidak datang kepada orang yang paling capek. Uang datang kepada orang yang pikirannya siap menerimanya. Dan disinilah hukum yang tidak terlihat bekerja, law of attraction. Segala sesuatu di hidupmu berawal dari dalam pikiran, bukan dari tanganmu, bukan dari kakimu, bukan dari jam kerjamu. Pikiranmu adalah magnet. Dan uang sangat peka terhadap magnet ini. Masalahnya, banyak orang tidak sadar bahwa pikirannya sendiri diam-diam menolak uang. Coba jujur pada dirimu sendiri. Berapa kali kamu mengatakan, uang itu sulit, cari uang itu berat. Orang kaya pasti curang. Aku tidak berbakat soal uang. Setiap kalimat itu adalah perintah. Dan semesta tidak membantah perintahmu. Ia hanya menjawab, baik, kalau itu yang kamu yakini. Kamu mungkin bekerja 8, 10, bahkan 12 jam sehari. Tapi jika di dalam pikiranmu, uang adalah sesuatu yang langka, berbahaya, atau hanya untuk orang tertentu, maka kamu sedang menarik realita yang sesuai dengan keyakinan itu. Inilah sebabnya kenapa banyak orang sibuk, tetapi tidak pernah maju. Karena sibuk bukan tanda selaras. Capek bukan bukti layak. Uang tidak tertarik pada penderitaan. Uang tertarik pada kejelasan, ketenangan, dan keyakinan. Sekarang dengarkan ini. Orang kaya tidak mengejar uang. Mereka menciptakan kondisi agar uang mengejar mereka. Perbedaannya sangat halus, tapi dampaknya sangat besar. Saat kamu mengejar uang, kamu berada dalam energi kekurangan. Energi aku butuh. Energi aku takut kekurangan. Dan energi itu justru mengirim sinyal penolakan. Semesta bekerja dengan getaran, bukan dengan keinginan, tapi dengan keadaan batin. Jika batinmu berkata, aku belum cukup, aku selalu kekurangan, uang selalu habis, maka itulah realita yang akan terus diulang. Bukan karena kamu dikutuk, bukan karena kamu sial, tapi karena pikiranmu setia menciptakan pola yang sama. Inilah kebenaran yang sulit diterima. Kondisi keuanganmu hari ini adalah cerminan dari pola pikiranmu di masa lalu. Dan kondisi keuanganmu di masa depan akan ditentukan oleh pikiranmu hari ini. Kamu tidak bisa menarik realita baru dengan identitas lama. Jika di dalam dirimu kamu masih merasa, aku orang biasa, aku bukan tipe orang kaya, uang besar bukan untukku, maka sekeras apapun kamu berusaha, hasilnya akan selalu dibatasi oleh identitas itu. Uang tidak datang ke siapapun. Uang datang ke versi dirimu yang percaya ia pantas menerimanya. Dan inilah yang jarang diajarkan. Banyak orang fokus pada cara menghasilkan uang. Sedikit orang fokus pada siapa diri mereka saat menerima uang. Padahal jika identitas batinmu kecil, uang besar hanya akan lewat. Ia tidak bisa tinggal di tempat yang tidak siap. Sekarang tanyakan ini pada dirimu, bukan untuk dijawab keras-keras, tapi jujur di dalam hati. Apakah kamu merasa nyaman memegang uang dalam jumlah besar?
Atau justru merasa takut, tidak pantas, atau bersalah? Jika ada rasa tidak nyaman, itulah blokir pertama. Uang tidak masuk ke tempat yang secara batin menolaknya. Dan inilah alasan mengapa Law of Attraction bukan soal membayangkan uang, tetapi menjadi pribadi yang selaras dengan uang. Bukan berharap, bukan memohon, tapi menyesuaikan frekuensi diri. Di bagian berikutnya, kita akan membahas bagaimana pikiran, emosi, dan getaran benar-benar bekerja menarik realita. Dan kenapa berharap saja tidak cukup. Jika kamu masih di sini, itu berarti ada bagian dari dirimu yang mulai sadar. Dan kesadaran adalah awal dari perubahan nyata. Tetap dengarkan, karena setelah ini kita akan masuk ke hukum yang sebenarnya menggerakkan uang dalam hidupmu. Sekarang kita masuk ke inti yang sering disalahpahami. Banyak orang mengira Law of Attraction bekerja dengan cara berharap, membayangkan, lalu menunggu. Padahal harapan tanpa keselarasan hanya melahirkan kekecewaan. Semesta tidak merespons apa yang kamu inginkan. Semesta merespons siapa dirimu saat menginginkan sesuatu itu. Inilah kesalahan paling umum. Seseorang membayangkan kekayaan, namun di dalam dirinya masih hidup rasa takut. Takut gagal, takut kehilangan, takut tidak cukup. Getaran batinnya tidak berubah, hanya gambarnya saja yang berubah. Dan semesta selalu mengikuti getaran, bukan gambar. Frekuensi adalah keadaan batin yang konsisten, bukan emosi sesaat, tetapi pola perasaan yang kamu bawa setiap hari. Jika sebagian besar waktumu diisi oleh cemas, tergesa-gesa, dan kekhawatiran tentang uang, maka itulah sinyal yang terus kamu kirim. Kamu tidak menarik apa yang kamu mau. Kamu menarik apa yang kamu rasakan. Orang yang hidup dalam kelimpahan tidak selalu berpikir tentang uang. Mereka berpikir tentang nilai, kontribusi, dan pertumbuhan. Uang datang sebagai akibat, bukan tujuan utama. Sekarang perhatikan ini dengan tenang. Saat kamu berkata, "Aku ingin kaya agar aku tenang," sebenarnya kamu sedang berkata, "Aku belum tenang sekarang." Dan semesta menjawab, "Baik, kalau begitu ketenangan masih jauh." Tetapi ketika kamu mulai hidup dari keadaan batin yang tenang, jelas dan percaya, uang mulai menemukan jalannya sendiri. Bukan karena kamu memintanya, tetapi karena kamu tidak lagi menolaknya. Frekuensi uang adalah frekuensi kepercayaan. Kepercayaan bahwa hidup mendukungmu. Kepercayaan bahwa usahamu bernilai. Kepercayaan bahwa kamu pantas menerima hasil baik. Jika kamu bekerja dengan rasa terpaksa, uang terasa berat. Jika kamu berkarya dengan kesadaran, uang mengalir lebih ringan. Perhatikan orang-orang yang selalu kekurangan. Bukan hanya rekening mereka yang kosong, tetapi pikiran mereka juga penuh ketakutan. Takut harga naik, takut besok tidak cukup, takut mencoba hal baru. Ketakutan adalah getaran rendah, dan getaran rendah tidak pernah menarik kelimpahan. Sebaliknya, orang yang selaras dengan uang memiliki satu ciri utama. Mereka tidak panik. Mereka bisa menghadapi masalah tanpa kehilangan kejernihan. Dan kejernihan inilah yang membuka peluang yang tidak terlihat oleh orang lain. Uang tidak datang dari kerja keras semata. Uang datang dari keputusan yang tepat. Dan keputusan yang tepat hanya lahir dari pikiran yang tenang. Sekarang tanyakan ini pada dirimu. Bagaimana perasaanmu saat memikirkan masa depan keuanganmu? Apakah dadamu terasa sempit atau justru terasa terbuka? Jawaban itu menunjukkan frekuensimu saat ini. Law of Attraction bukan sihir. Ia adalah hukum sebab akibat batin. Saat kamu mengubah caramu merasa, caramu berpikir ikut berubah. Saat caramu berpikir berubah, tindakanmu berubah. Dan dari tindakan yang selaras, hasil baru tercipta. Inilah mengapa memaksakan afirmasi tanpa kesadaran tidak pernah bertahan lama. Bukan kalimatnya yang menarik uang, tetapi keadaan batin di balik kalimat itu.
Jika kamu mengatakan, "Aku kaya," tetapi di dalam hatimu ada penolakan, maka afirmasi itu justru memperkuat konflik batin. Yang perlu kamu latih bukan kalimat, tetapi kejujuran pada diri sendiri. Mulailah dari satu hal sederhana, berhenti mengeluh tentang uang. Bukan karena mengeluh itu salah, tetapi karena ia memperkuat pola lama. Setiap kali kamu berhenti mengeluh, kamu sedang menaikkan frekuensi sedikit demi sedikit. Dan perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil yang dilakukan dengan sadar. Uang tidak menolakmu, ia hanya menunggu hingga kamu berada pada frekuensi yang bisa menerimanya tanpa rasa takut. Dan ketika itu terjadi, hidup mulai terasa mengalir, bukan karena semuanya mudah, tetapi karena kamu tidak lagi melawan arus. Di bagian berikutnya, kita akan masuk ke tahap terakhir. Bagaimana hidup dalam keselarasan agar kelimpahan menjadi kondisi alami, bukan sesuatu yang dikejar. Tetap dengarkan, karena di sanalah banyak orang berhenti, padahal mereka sudah sangat dekat. Sekarang kita sampai pada tahap terakhir, tahap yang tidak banyak orang sanggup jalani. Bukan karena sulit, tetapi karena tahap ini menuntut kejujuran penuh pada diri sendiri. Banyak orang ingin uang, sedikit orang yang siap menjadi pribadi yang bisa hidup berdampingan dengan uang tanpa rasa takut. Karena kelimpahan sejati bukan tentang seberapa banyak yang kamu miliki, tetapi seberapa tenang kamu saat memilikinya. Orang yang belum selaras dengan uang akan selalu merasa cemas, takut kehilangan, takut habis, takut salah langkah. Dan ketakutan itu secara perlahan mendorong uang menjauh. Bukan karena uang kejam, tetapi karena energi ketakutan selalu menciptakan keputusan yang sempit. Sebaliknya, orang yang selaras dengan kelimpahan hidup dengan rasa cukup, bahkan sebelum uang itu datang. Bukan berarti mereka puas dan berhenti bertumbuh, tetapi karena batin mereka tidak lagi kosong. Dan batin yang penuh adalah magnet paling kuat. Sekarang dengarkan ini dengan perlahan. Uang tidak suka dikontrol. Uang juga tidak suka diidolakan. Jika kamu mengontrol uang dengan rasa takut, uang terasa berat. Jika kamu memuja uang dengan obsesi, uang menjadi sumber kecemasan. Namun ketika kamu memperlakukan uang sebagai hasil alami dari nilai yang kamu berikan, uang menjadi netral, tenang, mengalir. Inilah pergeseran terpenting. Bukan lagi bertanya, bagaimana caranya aku cepat kaya? Tetapi, pribadi seperti apa yang mampu menciptakan nilai besar? Saat fokusmu berpindah ke nilai, uang mengikuti dengan sendirinya. Orang yang selaras dengan kelimpahan tidak menghitung hidupnya dari gaji ke gaji. Mereka menghitung hidup dari pertumbuhan ke pertumbuhan. Mereka tahu, selama mereka terus bertumbuh, uang tidak pernah benar-benar berhenti datang. Dan jika suatu saat uang melambat, mereka tidak panik, karena mereka tidak menggantungkan identitasnya pada angka. Identitas mereka lebih dalam dari itu. Sekarang perhatikan pola ini. Orang yang selalu merasa kekurangan sering berkata, "Kalau aku punya uang lebih, aku akan tenang." Namun orang yang hidup dalam kelimpahan berkata, "Aku tenang, maka aku bisa mengelola lebih banyak uang." Ketenangan datang dulu, hasil mengikuti. Jika kamu menunggu hasil untuk merasa aman, kamu akan menunggu selamanya. Keamanan sejati bukan berasal dari rekening, tetapi dari kepercayaan pada diri sendiri. Kepercayaan bahwa kamu bisa menciptakan nilai dimanapun kamu berada. Kepercayaan bahwa kamu mampu beradaptasi. Kepercayaan bahwa hidup tidak memusuhimu. Inilah frekuensi tertinggi dalam Law of Attraction. Bukan kegembiraan berlebihan, bukan euforia sesaat, tetapi kepercayaan yang tenang dan stabil. Sekarang mari bicara tentang tindakan. Keselarasan bukan berarti pasif, bukan berarti hanya menunggu. Keselarasan adalah bertindak tanpa rasa terpaksa.
Ketika kamu bekerja dengan keterpaksaan, energinya berat. Ketika kamu berkarya dengan kesadaran, energinya hidup. Orang yang selaras dengan uang memilih dengan sadar di mana mereka menaruh waktu, tenaga, dan fokus. Mereka tidak menyebar energinya kemana-mana. Mereka tahu energi yang tersebar tidak pernah menghasilkan sesuatu yang besar. Mereka juga tidak bekerja untuk membuktikan diri pada siapapun. Mereka bekerja untuk mengekspresikan nilai terbaiknya. Dan dari ekspresi itu, uang datang sebagai respon alami. Sekarang tanyakan ini pada dirimu. Apakah selama ini kamu bekerja karena takut miskin? Atau karena ingin bertumbuh? Dua-duanya terlihat sama dari luar, tetapi hasilnya sangat berbeda. Bekerja karena takut menciptakan kelelahan. Bekerja karena bertumbuh menciptakan energi. Dan energi inilah yang menentukan seberapa jauh kamu bisa melangkah. Orang yang hidup dalam kelimpahan juga memahami satu hal penting. Mereka tidak melawan proses. Mereka tahu hasil besar membutuhkan waktu. Dan waktu bukan musuh selama kamu tidak berhenti bertumbuh. Mereka tidak iri pada perjalanan orang lain. Karena mereka percaya setiap orang punya ritmenya sendiri. Perbandingan adalah racun bagi keselarasan. Saat kamu membandingkan dirimu dengan orang lain, kamu langsung keluar dari frekuensimu sendiri. Dan begitu kamu keluar dari frekuensimu, hidup terasa berat lagi. Keselarasan adalah tentang kembali pada diri sendiri, pada apa yang bisa kamu lakukan hari ini, pada langkah kecil yang bisa kamu ambil sekarang. Bukan langkah sempurna, tetapi langkah sadar. Dan langkah sadar, jika dilakukan terus-menerus, akan membawa kamu ke tempat yang dulu terasa mustahil. Sekarang dengarkan bagian ini baik-baik, karena ini adalah inti penutup. Kelimpahan bukan sesuatu yang kamu kejar. Kelimpahan adalah sesuatu yang kamu izinkan. Ia datang ketika kamu berhenti melawan hidup. Ketika kamu berhenti merasa tidak cukup. Ketika kamu berhenti menganggap dirimu kecil. Bukan berarti masalah akan hilang, tetapi cara kamu menghadapi masalah berubah. Dan ketika cara menghadapi berubah, hasilnya pun berubah. Jika hari ini hidupmu masih terasa sempit, jangan menyalahkan dirimu. Kesadaran tidak datang sekaligus. Tetapi jika hari ini kamu mulai sadar, itu sudah cukup. Karena orang yang sadar tidak akan selamanya hidup di pola lama. Ia mungkin jatuh, tetapi ia tidak tersesat. Ia mungkin lambat, tetapi arahnya benar. Dan selama arahmu benar, waktu akan bekerja untukmu, bukan melawanmu. Uang, kesempatan, dan kelimpahan akan menemukan jalannya sendiri ke hidupmu. Bukan karena kamu memaksa, tetapi karena kamu akhirnya siap. Dan di titik itu, hidup tidak lagi terasa seperti perjuangan tanpa akhir, melainkan perjalanan yang bisa kamu nikmati, selangkah demi selangkah, dengan tenang.